Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sayang dari saya Nin Ana. Sehat selalu ya. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng Nin Ana. Jadi ingat rumah waktu kecil di dalam komplek perkantoran itu di daerah Riau sana. Jadi rumah Nin itu persis di sebelahnya bengkel kantor itu. Hanya mungkin berjarak 1 meter, karena kalau Nin jalan di samping itu ada got kecil. Kita cuma bisa merentangkan tangan, ya ini rumah kita dan ini adalah dindingnya bengkel. Jadi Nin tuh sama keluarga dari kecil udah disodorin yang berbau-bau besi dan suara ketukan palu besi serta bunyi mesin bubut untuk membuat baut dan mur dari segala ukuran gitu. Kalau Nin pribadi sih kalau pengen tidur siang itu, kalau ada si om yang ahlinya ngebubut itu sedang istirahat juga atau dia pulang makan, malah susah gak bisa tidur. Soalnya suaranya itu loh seperti musik pengantar tidur Nin pengantar tidur siang Nin gitu loh. Mungkin ini sebagian orang malah bikin gak bisa tidur karena ribut dan bisingnya itu, tapi buat Nin justru nikmat. Suaranya tuh sut nging nging gitu, malah dengan alunannya yang apa ya, yang berirama seperti itu, seperti kalau sekarang ya seperti Nina Boboknya yang untuk bayi-bayi itu. Dan dengan besi sisa-sisa dari bengkel tempat papahnya Nin kerja itu, sebagian besar alat rumah tangga kami dibuat oleh beliau ketika sedang off. Karena kalau beliau pergi ke proyek yang pastinya jauh dari kantor dan dari rumah kami, seperti bangun jembatan, membuka jalan baru, membuat bendungan, dan membuat silo-silo untuk pabrik semen gitu. Jadi kalau dalam waktu senggang itu biasanya papahnya Nin itu bikin sesuatu untuk dari sisa-sisa besi untuk dipakai di rumah. Kalau Nin lihat tuh, hampir sebagian besar isi dari rumah kami itu adalah hasil karya dari papahnya Nin sih. Ya dibilang berharga ya berharga, dibilang gak berharga juga soalnya dia dari barang bekas ya kan. Oh ya, dia itu mengelas sendiri, mengetuk sendiri, membentuk sendiri karena alat-alatnya begitu lengkap di bengkel itu. Tapi sebenarnya Papa Nin bukan tukang las, justru beliau adalah operator alat berat kayak kren, traktor, dan lain-lain seperti itu, karena untuk membongkar dan mengangkat barang-barang, material-material yang besar-besar seperti itu. Barang yang paling utama dan menjadi kebutuhan banget karena kami keluarga besar yaitu tempat tidur. Untuk menyiapkan tempat tidur bagi ke-7 orang anak-anaknya, jadilah Papa Nin merancang dan merencanakan semua jenis ukuran tempat tidur, dari yang bertingkat 2, yang satu kecil di bawahnya besar, kemudian yang ukuran king size, yang ukuran queen size itu ada di rumah dengan besi baja, pipa, ada tangganya, lengkap pokoknya deh kalau untuk tempat tidur. Karena kami nggak mungkin juga satu-satu tempat tidur ya, karena kami ber-7 orang. Kemudian ada juga untuk jemur pakaian. Tiang jemur pakaian itu ada 2, seperti tiang listrik itu yang ada atasnya ada malang melintang gitu, dan kawatnya juga dari kawat kawat baja gitu.
itu, kemudian tempat tidur, tiang jemuran. Oh ya, jemurannya juga ada jemuran untuk handuk. Jadi ada dari yang ukuran besar, dari ukuran yang sedang untuk ditaruh di depan atau taruh di samping rumah. Terus ini rak-rak untuk nyusun piring. Dulu rak-rak sih, nggak pakai kabinet-kabinet gitu. Ada juga sih kabinet, tapi kan nggak mungkin dari besi kalau kabinet di atas. Jadi waktu itu ada rak-rak khusus untuk gelas, piring, tempat baskom-baskom, sama panci-panci untuk alat masak itu saat ditaruh di satu tempat rak-rak itu. Pokoknya ya secara beliau bukannya orang artistik, art ya, jadi nggak artistik banget hasilnya. Pokoknya ngejogrok aja besi-besi gitu di ala-ala besi-besi di rumah. Udah gitu teralis rumah. Untuk seluruh rumah itu jangan coba-coba pada mau masuk ke rumah Nin kalau nggak bawa gergaji besi, karena seluruh rumah itu gergaji besi dari yang apa itu namanya ya, dari baja yang ada ulir-ulirnya gitu kan. Itu lumayan kalau gergaji itu ya, seharian juga nggak putus kalau bawa sendiri gergaji. Karena di bengkel papanya Nin itu kalau motong itu tuh pakai las, kayak las dari apa ya namanya nih, kok lupa itu, pokoknya las gitulah. Jadi motong itu pakai seperti sejenis las gitu. Dan untuk kreasi yang dari plat baja itu ada kursi santai untuk di teras rumah kami. Dan sisa dari, karena sisanya banyak, sisanya tuh untuk ditaruh di depan. Ada kayak selokan kecil atau parit kecil kalau di sana nyebutnya ya. Untuk melewatin itu kita harus melompat sedikit, tapi kalau dikasih plat baja itu motor bisa digiring ke situ untuk masukin ke rumah kayak gitulah. Mengenai cerita besi ini, Nin ada cerita ya dibilang mengharu biru juga, mungkin membuat Nin agak bangga dan terenyuh juga gitu. Waktu itu Nin di SMA, dan SMA kami itu adalah SMA yang baru dibuka banget. Jadi Nin anak pertama di situ, angkatan pertama. Jadi lonceng di sekolah kami itu ya seadanya lah, dari besi pelek roda ban gitu yang digantung di langit-langit plafon di depan kantornya ibu kepala sekolah kami. Jadi waktu itu mungkin ketua OSIS kami yang biasa mukul-mukul itu terlalu semangat ya, jadi mukulnya kenceng. Itu tangkai batang dari pemukulnya itu sampai patah. Akhirnya Nin ngomong ke ibu kepala sekolah, "Bu, boleh nggak Ana bilang sama papa untuk bikinin pemukul lonceng dari besi?" Beliau langsung semangat bilang gitu, "Kalau bisa sekalian sama loncengnya ya Ari." Nah dia bilang, manggil Nin kan Ari. Dia sambil senyum-senyum gitu. Terus pulang sekolah Nin langsung aja mampir ke bengkelnya papa sambil bilang, "Pak, ceritain kejadiannya kan gini-gini." Terus papa nanya, "Emang sekarang loncengnya dari apa?" Nin ceritain lah semuanya, kalau dari plat pelek ban mobil gitu kan. Terus ya Nin udah ngomong gitu, papa juga nggak janji, nggak apa gimana, pokoknya ya udah pasti gampang lah nanti dibikinin. Nah pada hari Senin pas kita lagi upacara, Nin biasanya kan kalau upacara Senin di sekolah tuh suka bacain susunan acara gitu ya, bawain itulah pasti menjadi pembawa acara karena mungkin intonasinya atau apanya bagus gitu ya. Nah itu ibu guru kepala sekolah itu ngucapin terima kasih buat Nin. Nin kaget, loh ada apa ibu ngucapin terima kasih buat Nin dan papa gitu kan ya. Ternyata dia bilang kalau papa Nin udah pas libur hari Minggu apa-apa gitu minta izin ke sana masangin lonceng dan lengkap beserta pemukul, lonceng dari pipa bulat gitu dengan gantungannya pakai rantai dan
untuk yang memukulnya digantung pakai seling. Pokoknya sempurna untuk Nin pada saat itu dan bagi sekolah kami juga pada waktu itu. Karena waktu itu pada zaman itu belum ada bel, mungkin udah ada tapi untuk sekolah kayaknya belum ada ya. Kayaknya nih rasanya juga belum ada sih untuk lonceng-lonceng seperti itu. Jadi alarm gitu. Kalau sekarang kan tit 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 gitu. Jadi itu zaman pemukul-mukul gitu. Dan udah lengkap juga di cat biru untuk yang anti karat gitu. Jadi kalau kena hujan juga nggak berkarat lah loncengnya. Dan lumayan dalam beberapa tahun sampai Nin lulus sekolah dan kemudian beberapa tahun kemudian juga masih ada sampai digantikan dengan yang alarm itu. Nin nggak tahu berapa tahun bertanya. Lumayan hasil karya papa untuk sekolah dan untuk rumah tangga. Yang tinggal sekarang yang ke bawah pindah sini ya cuman tinggalnya kursi besi sama kalau nggak salah sih ada juga jemuran besi di rumah adik yang di sana sih. Oke, cukup sekian dulu ngobrol bareng Nin Ana. Salam sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.